Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Ya, jadi hari ini merupakan pertemuan 4 di mana kita akan membahas mengenai materi kosmologi arsitektur Nusantara. Ya, jadi silakan disimak dengan baik. Ya, mengenai kosmologi ini kita akan mempelajari dari awal pengertian kosmologi ya secara garis besar ya. Apa yang dimaksud dengan kosmologi sendiri. Kemudian hubungan kosmologi dengan arsitektur seperti apa. Kemudian ragam kosmologi yang ada pada masyarakat Nusantara seperti apa ya, dan kemudian manifestasi kosmologi terhadap arsitektur itu sendiri seperti apa. Pengertian kosmologi secara garis besar, di mana kosmologi ini merupakan suatu ilmu mengenai alam semesta ya. Jadi kosmos itu artinya dunia ya, di mana merupakan suatu tempat tinggal manusia ya. Nah, kajian dari kosmologi ini lebih dititik beratkan kepada kajian astronomis ya, di mana mempelajari suatu kedudukan atau suatu pergerakan ya yang memiliki suatu dampak terhadap perubahan iklim, cuaca, kemudian musim dan arah gerak angin yang mempengaruhi tentunya aktivitas sosial dan ekonomi manusia yang ada di muka bumi ya. Kemudian kajian kosmologi ini juga lebih mengkaji mengenai meta-empirik ya, di mana meta-empirik sendiri merupakan suatu kajian ya yang berkaitan dengan mitos dan mistisisme ya, di mana orang masih mempercayai berbagai macam mitos ya yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri ya. Kemudian semisal banyak juga kajian ya yang mengedepankan konsep-konsep atau paham-paham mengenai suatu bentukan-bentukan meta-empirik ya. Pengetahuan mengenai kosmologi sendiri sangat membantu bagi pengaturan siklus kegiatan masyarakat agraris ya, di mana sebagian besar terutama di Nusantara ini ya, kebanyakan masyarakatnya merupakan masyarakat agraris. Kemudian di kosmologi sendiri ya, posisi benda-benda langit dibaca ya sebagai suatu petunjuk ya perubahan musim. Pada zaman dahulu manusia mengandalkan posisi-posisi benda langit ya untuk melihat perubahan musim atau cuaca ya. Nah, kemudian juga kosmologi sendiri juga diambil dari suatu simbol-simbol kehidupan ya yang sangat bermakna ya, kepercayaan dari masyarakatnya, kemudian keyakinannya terhadap suatu petunjuk ya, seperti misalnya keyakinan terhadap dewa-dewa ataupun ramalan. Nah, jadi kosmologi sendiri masih erat kaitannya dengan simbol-simbol dari kehidupan manusia ya, secara budaya ya, dan tradisi turun-menurun. Nah, kemudian kosmologi sendiri tentunya lebih ditekankan kepada aspek meta-empiriknya ya, yaitu tadi ya identiknya dengan simbol-simbol kehidupan ya, maupun sistem keyakinan atau kepercayaan ya. Kemudian ada juga sistem sosial dan sistem politik ya dari masyarakatnya. Konsep kosmologi sendiri membentuk suatu ideologi ya, yang akhirnya tentunya bercabang-cabang ya, membentuk suatu jalinan atau struktur sosial di dalam masyarakat ya, dan juga mempengaruhi dari sistem kepemimpinan atau ideologi politik ya, dan juga sistem kebudayaan di dalam masyarakat ya, dan tentunya diaplikasikan dalam praktis atau praksis kehidupan ya. Salah satunya adalah dari wujud arsitektur. Pembahasan mengenai pokok kajian dalam kosmologi ini dari salah satu sumber di mana terdapat 4 pokok kajian ya. Yang pertama adalah contingence ya, kemungkinan atau suatu hal yang kebetulan terjadi di dalam kehidupan manusia ya. Kemudian necessity ya, keharusan ya, bagaimana suatu pokok kajian di dalam kosmologi ini mengacu kepada suatu keharusan ya yang harus dilakukan di dalam kehidupan ya. Kemudian limitation and formal laws of the world ya, di mana batas-batas formal di dalam hukum alam yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang hidup di dunia ini. Kemudian the freedom of man and the origin of evil ya, yaitu kebebasan manusia ya, di mana tentunya berdasarkan misalnya keyakinan dari suatu masyarakat ya, ada hal yang
dianggap baik dan ada hal yang dianggap buruk ya untuk kehidupan manusia ya, seperti hal-hal kebaikan ataupun keburukan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian sebetulnya tujuan dari pokok pembahasan kosmologi ini tentunya akan memberikan pertimbangan makna dan validitasnya ya dalam konsep yang universal ya, sebagai suatu sifat dasar dari objek individu masyarakat ya. Contoh sifat dari individu ini salah satunya adalah extension ya, keluasan. Kemudian succession, urutan, space ya, ruang, time, number, magnitude, motion, change, quality, ya, matter, causality, dan interaction ya, yang semuanya ini merupakan sifat dasar dari individu masyarakat ya, yang digunakan dalam bersosialisasi dan bermasyarakat dalam kehidupan ya. Nah, dalam pandangan arsitektur Nusantara sendiri, kosmologi ini dipandang sebagai salah satu faktor pembentuk ruang ya, di mana ruang ini merupakan salah satu wujud dari bentukan kosmologi di dalam arsitektur ya. Nah, kemudian salah satu contoh dari ruang ini ya, kosmologi pembentuk ruang ini banyak sekali ya, seperti yang banyak kita lihat di bentuk atau tata pola ruang arsitektur tradisional ya, setiap daerahnya masing-masing ya, sangat memperhatikan kosmologi ya, di mana memperhatikan tata aturan pembentukan ruang, dan juga masih terdapat banyaknya simbol-simbol yang dipercayai merupakan suatu aturan ya dalam menata ruang. Nah, wujud-wujudnya ini dapat terlihat ya dari misalnya di dalam suatu kompleks perumahan ya, atau di dalam suatu kompleks bentuk rumah adat tradisional tiap daerah ya, ada ruang sakral ya, kemudian bentuk atapnya juga yang berbeda-beda yang mencirikan suatu simbol atau makna tersendiri ya. Kemudian kolom tata ruang rumah ya, dan juga dari segi lingkungan sekitarnya ya, seperti pendopo ataupun teras ya. Nah, ini salah satu wujud kosmologi ya, dari bentuk rumah panggung masyarakat Sunda ya, di mana tata letak ruangnya yang dibagi-bagi berdasarkan pola tata ruang kebudayaan Sunda ya, dan juga bentuk-bentuk atapnya ya, yang mencirikan simbol-simbol tertentu yang dimaknai dalam kebudayaan Sunda. Konsepsi dari keharmonisan kosmologi dengan lingkungan ini ya, yaitu pengutamaan pemanfaatan potensi sumber daya alam ya, sifat-sifat dasar ya dari penggunaan kosmologi ini tentunya masih memperhatikan potensi dari sumber daya alam setempat ya. Kemudian juga memanfaatkan potensi sumber daya manusia setempat ya, jadi tidak terlepas dari alam dan juga manusianya itu sendiri ya. Kemudian juga penerapan potensi pola fisik arsitektur setempat ya, seperti contohnya tadi ya, pola-pola kebudayaan daerahnya masing-masing ya, diaplikasikan dalam wujud arsitekturnya. Kemudian pengembangan bentuk ya oleh pihak luar ya, di mana pihak luar ini adalah pihak di luar masyarakat daerah ya, terkadang kurang berhasil ya, dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang. Jadi ketika kita akan menganalisis mengenai suatu bentukan arsitektur tradisional yang ada di setiap daerah, tentunya kita harus mengetahui dan tentunya mengkomunikasikan secara baik dengan masyarakat daerah setempat ya, terutama yang memegang kepentingan ya, seperti leluhur-leluhur dari masyarakat setempat ya. Nah, kemudian juga kosmologi ini ya merupakan salah satu wujud ya, di mana wujud arsitekturnya menampilkan suatu kenyamanan fisik ya, di mana kenyamanan fisik ini merupakan kriteria utama ya yang dijunjung tinggi di dalam kosmologi ini ya, dengan adanya pendekatan etnografis ya, yang memperlihatkan nilai dan bentuk terhadap suatu pola atau tata aturan arsitektur ya. Dan kemudian juga pengembangan konsepsi tradisional di masyarakat ya, yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh masyarakat tradisionalnya itu sendiri ya.
kosmologi sebagai faktor pembentuk ruang, ya, di mana faktor pembentuk ruang ini yaitu arsitektur, ya, menekankan kepada suatu bentukan yang menurut Socrates sendiri, ya, kosmologi ini muncul, ya, dari suatu unsur metafisik, ya, di mana unsur metafisiknya ini merupakan suatu ruh atau energi, ya, yang dipunyai oleh setiap kehidupan, ya, di dalam masyarakat, ya. Objek yang kasat mata, ya, di dalam suatu bentukan ruh ini merupakan suatu bayangan, ya, atau imitasi dari suatu objek yang sejati, ya, yang berada di dalam level ide atau konsep, ya. Jadi sangat penting, ya, di mana ide atau konsep ini ada di dalam dunia kosmologi. Kemudian dunia ini tentunya selalu berubah, ya, di mana ada yang tak nampak, ada juga yang nampak, ya. Ya, dideskripsikan bahwa dunia yang nampak ini merupakan suatu representasi abstrak dari ide yang tidak nampak, ya. Jadi pada intinya kosmologi sendiri, ya, merupakan suatu pembentuk ruang, ya, yang mempunyai suatu persepsi ruang, ya, di mana persepsi ruangnya sendiri merupakan suatu rekognisi atau pengenalan dari tampilan fisik suatu objek, ya. Bagaimana suatu interaksi antar ruang itu ditangkap, dilihat, atau dirasakan oleh pengamat, ya. Ruang sendiri dapat mengontrol perilaku manusia, ya. Sebaliknya juga perilaku manusia dapat membentuk ruang, ya. Itu merupakan teori dari psikologi ruang, ya. Nah, kemudian pembentuk ruang sendiri, ya, atau persepsi ruang, ya, berbagai macam teori, ya, sudah banyak digunakan, ya, seperti teori persepsi ruang mengenai personal space, territoriality, privacy regulation, dan boundary control, ya. Kemudian sistem dan tata nilai yang terangkum dalam budaya, terutama pemahaman masyarakat terhadap kosmos atau jagat raya ini merupakan satu kesatuan yang membentuk persepsi ruang. Dapat terlihat pada diagram ini, ya, di mana pemahaman masyarakat Nusantara mengenai ruang, ya, digambarkan menjadi suatu diagram hubungan, ya, yaitu hubungan vertikal, ya, hubungan manusia dengan Tuhan, ya, kemudian horizontal, ya, hubungan manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alamnya, ya. Nah, di mana terdapat dua alam, ya, di mana alam empirik, ya, physical nature, dan juga alam meta empirik, ya, alam yang tidak terlihat, ya, di mana alam meta empirik ini merupakan bentukan dari kosmologi, ya, yang mengaplikasikannya ke dalam bentuk simbol-simbol atau keyakinan, ya. Kemudian sebagai jembatannya sendiri, ya, yaitu manusia, ya, sebagai penggerak, ya, yang menjalankan konsep horizontal dan juga vertikal, ya, dan diterapkan ke dalam bentukan arsitektur, ya, sebagai wadah aktivitas manusia yang berbudaya, ya, di mana ruang ini, ya, merupakan translasi atau aplikasi, ya, dari bentukan secara universal ke dalam bentukan yang lebih kecil, di mana masyarakat Nusantara ini memahami suatu bentuk eksistensi ruang lebih kepada aspek meta empirik, ya, bukan dari wadah fisik. Ruang sendiri menjadi suatu wadah aktivitas manusia, ya, sekaligus sebagai transformasi ide mereka dalam wujud fisik. Perubahan kosmologinya ini berdampak pada perubahan prinsip utama tata ruang dan juga kepada pola-pola bentukan arsitekturnya. Ragam kosmologi ini bersifat rasionalistik dan eksploratif, ya. Salah satu contohnya adalah kosmologi di Feng Shui, ya, di mana merupakan terapan dari budaya Tionghoa, ya, yang diterapkan ke dalam simbol-simbol atau aturan tata letak, seperti misalnya di tata letak untuk interior rumah, ya. Tentunya ada juga aspek-aspek arsitekturnya, ya, dengan mempertimbangkan thermal ataupun kenyamanan fisik dari tempat tinggalnya. Nah, salah satu contoh aplikasi Feng Shui ini, ya, seperti ini, ya. Jadi semisal ada pola dari penerapan pintu masuk, ya, yang
harus sesuai dengan aturan Feng Shui ya, dimana misalnya pintu masuk ini untuk menolak energi yang kurang baik ya, disimpan kaca ya. Kemudian juga misalnya di kamar tidur ya, bagaimana cara mengatur ya agar ada banyak energi positif masuk ya, atau bisa juga di tempat-tempat ruang lain ya. Kemudian juga prinsip-prinsip Feng Shui sendiri ya terlihat dari pola sirkulasi ya yang diatur sedemikian rupa ya berdasarkan pola-pola aturan Feng Shui ya. Kemudian juga sirkulasi ini juga tentunya erat kaitannya dengan aspek thermal dan juga kenyamanan fisik ya secara arsitektur. Contoh lain dari kosmologi ya, ragam kosmologi ini misalnya adalah tinjauan kosmologi adat Jawa ya dengan bentukan arsitektur masjid ya, dimana misalnya makna-makna mistis ya yang ada di dalam kebudayaan Jawa atau simbol-simbol kebudayaan Jawa ya dikaitkan atau diterapkan di dalam bentukan masjid ya, seperti pada bentukan atap ya ataupun mimbar ataupun di dalam gapura ya. Ragam kosmologi yang lain contohnya adalah penerapan konsep arsitektur Bali ya, di mana di dalam arsitektur Bali sendiri ya sangat kental ya dengan budaya-budaya simbol leluhur ya, di mana penerapannya masih banyak kita lihat ya di bentuk-bentuk rumah adat tradisional Bali ya yang menekankan kepada keyakinan ya, simbol-simbol dari keyakinan masyarakat Bali itu sendiri ya. Seperti contohnya ada konsep keseimbangan tiga alam ya, yang pada prinsipnya sama ya dengan keyakinan-keyakinan di masyarakat lain ya. Adanya keyakinan antara Sang Pencipta, manusia dan juga alam ya. Kemudian penerapan tersebut diterapkan ke dalam konsep zonasi dan pola tata ruang di dalam tempat tinggal ya, seperti ini contohnya ya. Ya, sekian materi kuliah hari ini ya, silahkan pelajari lebih lanjut ya. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.